Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Dewi Safitri, NIM I01225517, Prodi Hukum E22. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kreativitas pada mata kuliah kokurikuler. Di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian kreatif dan kreativitas. Yang kedua, jenis-jenis kreativitas. Yang ketiga, ciri-ciri kreativitas. Yang keempat, cara mengembangkan kreativitas diri. Yang kelima, hambatan dalam berpikir kreatif. Dan yang keenam, contoh-contoh kreativitas. Pengertian kreatif dan kreativitas. Kata kreatif secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, to create, yang berarti membuat atau menciptakan. Dengan demikian, kreatif dapat dimaknai menciptakan suatu ide atau konsep dalam memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan kreativitas merupakan naluri yang sudah dimiliki manusia sejak lahir. Akan tetapi, kreativitas tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Rangsangan dari lingkungan akan sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kreativitas. Selanjutnya, jenis-jenis kreativitas. Jenis-jenis kreativitas dapat dituangkan dalam beberapa hal. Yang pertama, ide. Pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Kedua, produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Produk dapat berupa barang maupun jasa. Ketiga, gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri kreativitas. Yang pertama, suka berimajinasi. Kedua, menyukai tantangan. 3, mudah untuk beradaptasi. 4, mudah merasa bosan. Dan 5, kadang menjadi seseorang yang misterius. Selanjutnya, cara mengembangkan kreativitas diri. Amatilah sesuatu yang dikenal. Membangun kreativitas, jangan menunda pekerjaan, ambil sudut pandang orang lain, melakukan brainstorming, belajar menjadi seorang inovator yang baik, dan ubahlah kebiasaan dan citra diri. Selanjutnya, hambatan dalam berpikir kreatif, yaitu kurang memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai, takut berbuat salah, takut dikritik, homeostatis, tidak berpikir proaktif, dan selalu merasionalisasi keadaan. Selanjutnya, contoh-contoh kreativitas. Contoh yang pertama, drum bisa diubah fungsinya dengan kreativitas. Misalnya dengan menjadikannya bangku cantik di ruang tamu. Tentu perlu proses kreatif di dalamnya seperti melakukan pengecetan ulang, memberi ornamen cantik, hingga jadilah bangku yang indah. Contoh kedua, buku bekas yang tebal juga tidak luput dari kreativitas. Ia dapat dijadikan pot, yakni dengan melubangi bagian tengah buku. Kemudian, menambahkan media tanam seperti tanah. Pot buku tebal pun siap dijadikan hiasan cantik di sudut ruangan. Contoh yang ketiga, benda yang rusak seperti roda, sepeda dapat dimanfaatkan sebagai gantungan baju. Roda sepeda
tak terpakai bisa digantung pada tiang yang tinggi untuk menjemur baju. Dan yang contoh keempat, yaitu membuat kebun vertikal menggunakan botol bekas, merupakan contoh kreatif. Langkah ini diambil karena sempitnya lahan untuk berkebun, terutama di kawasan yang padat penduduk. Baik, demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi penonton YouTube saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.